Oke ya, ketemu lagi di lab ketiga kali ini ya, lab untuk Game Maker Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan bikin game Pac-Man ya. Siapa yang nggak tahu Pac-Man nih? Nah, ini kira-kira nanti contoh hasilnya ya, walaupun skor sama live-nya mungkin nggak akan muncul di bagian atas ya, teman-teman boleh manfaatkan tempat yang kosong, entah di sini atau di sini ya. Tapi nanti saya tidak akan tampilkan skor sama live ya, karena skor sama live kita sudah pernah pelajari di dua pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi yang belum tahu permainan Pac-Man, kita akan gerakkan si Pac-Man-nya. Ya, di sini warnanya merah. Kita akan gerakkan dengan tombol arah atas bawah kiri kanan. Ya, walaupun mungkin tidak harus selalu ditekan. Ya, Pac-Man akan memakan semua titik yang kecil-kecil ini, dan dia harus makan semua titik. Titik ini supaya bisa menyelesaikan sebuah level. Nah, ada halangannya, nanti ada hantu yang akan bertebaran di level. Ya, kalau Pac-Man asli itu ada AI-nya untuk kita, ya AI-nya sederhana aja lah. Ya, jadi hantunya ini tidak akan mengejar Pac-Man nanti. Kalau Pac-Man yang nyentuh hantu, maka pemain kehilangan nyawa dan permainan akan bukan permainannya di reset ya. Pac-Man serta semua hantu itu akan kembali ke tempat semula. Nah, tapi kalau Pac-Man-nya memakan pil tenaga yang ukurannya lebih besar ini, maka semua hantu itu akan berubah jadi warna biru, ya, hantunya jadi takut. Kalau Pac-Man-nya menangkap hantu tersebut, maka akan dapat bonus skor yang lebih tinggi. Ya, dan hantunya akan kembali ke sarangnya semula sini. Ya, tapi kemampuannya cuma beberapa saat aja. Ya, misalkan 5 detik. Setelah 5 detik, maka semua hantunya akan kembali ke keadaan semula lagi. Nah, sumber dayanya sudah disiapkan. Silakan diambil di Classroom atau teman-teman di luar Ubaya. Nanti saya kasih linknya di description ya, di bawah. Ada dua folder nanti, ada Bags sama ada Sprites. Ya, Bags ini adalah background dari levelnya, sudah dibuatkan, sudah disediakan 4 buah level juga. Dan untuk sementara ini berarti ukuran level kita standar semua ya, 480 kali 480. Lalu di sprites ini sudah ada beberapa gambar ya. Bonus mungkin tidak akan dipakai, tapi kalau mau boleh. Ya, bonus itu biasanya akan muncul pada saat-saat tertentu di sekitar sini. Ya, di sini mungkin. Lalu ada dot, ada monsternya. Di sini ada 5 warna yang disediakan. Ya, terus ada yang versi takut, ya hantu yang takut. Terus Pac-Man ada yang hadap bawah, hadap kiri, hadap kanan, diem aja. Ya, ini akan kita gunakan di keadaan awal dan pada saat Pac-Man-nya tidak bergerak sama sekali, misalkan karena nabrak tembok, ya dan Pac-Man yang gerak ke atas. Dan kali ini semuanya ada animasinya. Ya, spesial ini pil tenaganya tadi, terus temboknya ini sudah menemani kita selama 2 kali lab ya, masih ada terus sampai sekarang. Ya, silakan di-download, kemudian diekstrak. Setelah itu, kita akan langsung lanjutkan di Game Maker Studio-nya. Ya, untuk saat ini silakan tambahkan semua sprite seperti biasa, kecuali untuk hantu, ya nanti kita akan lakukan bersama-sama. Ya, sudah ada instruksinya di sini, tapi saya akan ilustrasikan setelah saya selesai memasukkan semua sprite yang lain. Ya, karena ini ada banyak, sorry, kok di situ, di sini ya. Karena ini ada cukup banyak, mungkin ada baiknya nanti dibikinkan grup, ya. Shift tambah insert pada resource yang sedang aktif, dan jangan lupa semuanya nanti di remove background. Ya, teman-teman silakan pause videonya. Saya akan menambahkan dulu semua sprite kecuali untuk sprite-nya hantu. Ya, saya akan cepatkan aja videonya supaya teman-teman tidak kelamaan nunggu. Ya, saya akan tambahkan untuk semua sprite-nya setelah ini.
Oke, saya sudah selesai nambahkan pacman, dot, spesial, sama wall. Nah, ini bisa saya kategorikan atau saya bikinkan grup, ya. Tinggal klik kanan, lalu create group atau shift dan insert. Ya, saya kasih nama pacman. Lalu ini semua akan saya masukkan ke dalam grup ini. Ya, ini opsional sih, tidak harus dilakukan. Cuman kalau sudah banyak nanti, ya kalau sprite dari game kita sudah banyak sekali, maka daftar di sebelah kiri ini jadinya panjang banget. Ya, maka lebih enak dibikinkan grup. Ya, kalau sudah selesai nanti bisa ditutup seperti ini. Ya, supaya ini tidak jadi terlalu panjang. Oke, nah sekarang untuk hantu. Ya, kita create sprite seperti biasa. Sprite ghost. Ya, tapi kali ini selain load sprite, ya tidak perlu load sprite, bisa langsung edit sprite. Ya, lalu pilihlah menu file, add from file. Nah, kemudian silakan tambahkan monsternya dari monster 1 sampai monster 5. Ya, urutannya saat ini tidak masalah, ya karena kita tidak ada pakem tertentu bahwa monster warna 1 itu harus yang hijau. Monster warna 2 ini harus yang merah ini kayaknya ya. Dan seterusnya. Ya, tidak ada pakemnya, jadi urutannya tidak masalah. Ya, sampai kita punya image 0 hingga image 4. Ya, kalau sudah, maka ini tinggal di OK, save changes. Nah, itu untuk hantunya. Ya, sementara itu untuk sprite takutnya, saya pisahkan dulu, saya belum tambahkan tadi. Ya, untuk sprite scared, ini pisahkan sendiri. Nah, sudah ya. Jadi saya punya 6 sprite, dot, spesial, wall, pacman yang terdiri dari pacman diem, hadap kiri, hadap kanan, hadap atas, dan hadap bawah. Lalu hantunya sendiri ya, ghost sama scare. Ya, sprite-nya jadi, sudah. Nah, berikutnya untuk objek ya, tambahkan semua objek plus nanti ada objek bantu ya. Kalau pacman itu 1 buah aja ya, tidak perlu bikin 5 buah objek pacman. Ya, sprite-nya bebas, tapi nanti saya akan gunakan sprite default-nya yaitu yang pacman stand. Ya, setelah itu tembok jangan lupa dibikin solid. Ya, silakan tambahkan untuk objeknya ya. Mungkin bisa pause, saya akan cepatkan videonya ya, sampai saya sudah menambahkan semua objeknya. Ya, objek saya sudah masuk semua ya, hanya ada 6. Kemudian background juga masukkan semua. Ya, background, kasih nama background level 1 sampai level 4 gitu aja ya. Level 1. Background-nya itu silakan cari lagi ya, ini nggak enaknya dari GameMaker Studio ya. Kalau kita sudah load sprite, mestinya foldernya tetap di sana. Ini dikembalikan lagi ke folder yang lama. Ya, ini level 1, nggak usah remove background, jangan. Ya, kalau remove background memang nggak terjadi apa-apa sih untungnya, tapi nggak usah remove background-nya. Oke, ini biarkan aja, lalu lakukan hal yang sama untuk level 2, level 3, dan level 4 ya. Oke, background saya sudah masuk, 4-4-nya.
Sekarang, tambahkan semua room, ya tambahkan lebih dari satu room, ya tentu saja maksimalnya 4, karena kita hanya punya 4 background, walaupun nanti yang saya ilustrasikan hanya level 1, ya dan mungkin sedikit level 2. Karena kalau teman-teman lihat layout-nya level 1, ya ini adalah level standar yang akan kita buat nanti, tapi di level 2 itu ada bagian yang lubang seperti ini. Ya. Nah, kalau Pac-Man-nya itu masuk ke sini, dia harusnya keluar dari sini. Ya, dan demikian juga kalau Pac-Man-nya masuk dari atas, dia akan muncul lagi di bawah. Ya, sama untuk level 3 dan level 4. Nah, tapi untuk sekarang kita tidak perlu musingkan itu dulu. Ya, silakan bikin yang level 1 saja. Ya, saya akan mandu untuk level 1 sampai jadi semuanya dari sisi gameplay. Kemudian yang level 2 saya akan ilustrasikan hanya bagian tembusnya ini, ya atau istilahnya wrap-nya. Ya bukan teleport juga ya, walaupun kelihatannya bakal kayak teleport sih. Ya nanti caranya gimana itu terakhir sendiri aja setelah level 1 kita selesai. Oke, jadi tambahkan room-nya sekarang. Kasih nama yang sama ya, room level 1 dan ukurannya pastikan 480 x 480. Karena background-nya itu cuman 480 kali 480 ya, supaya pas seperti ini. Oke, sebentar oh sudah berubah. Ya, silakan bikin dulu ya room-nya untuk level 1 hingga level 4. Oke, room saya sudah jadi. Ya, sudah ada 4. Saya akan tutup bagian background-nya, sudah tidak kepake. Nah, setelah ini silakan menghias level 1-nya dulu. Ya, untuk layout dari level, letakkan satu buah objek Pac-Man di tengah ruangan, 3 buah objek hantu di sarang. Ya, sarangnya itu di bagian tengah sini. Ya, ini nanti letakkan aja 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian 4 buah pil tenaga di ujung ruangan, ya, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, atau mau dibanyakin ya boleh lah ya. Dan penuhi setiap lorongnya dengan objek titik. Kecuali tentu saja bagian pintu masuknya hantu ya, tapi kalau mau menantang usernya ya boleh lah. Ya, tapi saya tidak akan masukkan di daerah sini sama daerah sini. Ya, ini tidak usah. Nah, untuk bikin temboknya, itu nanti gunakan aja objek wall. Kalau sudah selesai, kita akan hapus visible-nya. Ya, sehingga ini akan menimbulkan ilusi bahwa garis-garisnya ini itu tidak bisa ditembus. Ya, dia sudah berlaku sebagai tembok. Ya, padahal sebetulnya kita ada objek wall-nya. Ya, jadi kayak gini sebetulnya. Saya akan bikin wall-nya dulu. Ya, ini tinggal dipenuhin aja dengan objek wall. Ya, jadi semua garis birunya ini kita akan ganti dengan objek wall. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai, ya misalkan room level 2, 3, sama 4 bisa juga dikerjakan. Tapi saya hanya akan mengerjakan room level 1 aja. Ya, kalau sudah selesai, nanti di wall ini visible-nya tinggal dihilangkan. Ya, ketika kita run, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, karena wall-nya sekarang sudah di-set tidak kelihatan, ya, centangan visible-nya kita hilangkan, maka yang muncul hanya background-nya aja. Ya, tapi sebetulnya di semua tembok yang berwarna biru ini ada objeknya wall. Nah, kemudian Pac-Man-nya letakkan sini. Hantu, jangan yang scared dulu ya, letakkan sini.
Spesial letakkan di ujung ruangan, sementara itu sisanya diisi dengan dot. Nah, jadilah sudah layout level 1. Ya, silakan teman-teman juga selesaikan me-layout room-nya ya. Silakan videonya di-pause ya. Kalau sudah selesai, maka kita akan lanjutkan dengan bagian selanjutnya, ya, yaitu seperti biasa, trial and error. Ya, kita akan mulai membuat perilaku perilaku dari Pac-Man, dari hantu, kemudian Pac-Man-nya kalau nabrak pil-nya ini, dot-nya, Pac-Man kalau nabrak si pil kuat, ya, Pac-Man nabrak hantu, perilaku hantunya, dan seterusnya. Ya, tapi silakan dibuat dulu untuk layout level satunya. Ya, kalau sudah kita lanjutkan setelah ini. Ya, gimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke perilaku objeknya. Ya, Pac-Man dulu. Keadaan awal, tampilkan gambar Pac-Man-nya tersenyum hadap depan. Nah, kebetulan saya sudah pakai Pac-Man yang senyum hadap depan, maka ini bisa saya skip. Ya. Tapi kalau teman-teman pakai sprite yang lain, ya tambahkan event create, lalu pakailah action namanya change sprite, terus pilih sprite Pac-Man yang hadap depan. Ya, sprite Pac-Man stand kalau saya punya namanya tadi. Ya, maka saya skip langsung ke pergerakan ya. Coba dibuat pergerakan Pac-Man-nya dengan tombol panah. Ya, jangan lupa ganti Pac-Man-nya dengan gambar yang sesuai, dengan sprite yang sesuai, supaya hadap arah yang benar. Ya, isi sub-image nanti dengan angka negatif 1, ya, supaya sprite sekarang itu animasinya tidak berubah indeksnya. Ya, sub-image ini sebetulnya menunjukkan indeks dari gambar yang mau kita tampilkan. Ya, jadi contohnya di Pac-Man stand, ya, ini ada 3 sub-image, ya, istilahnya sub-image atau kita biasanya nyebutnya frame sih, ya, nomor 0, 1, 2, dan 3 ini adalah variabel namanya sub-image. Ya, jadi tiap kali animasi, GameMaker akan jalankan atau menampilkan sub-image 0, berikutnya 1, 2, 3. Kalau sudah habis, dia berulang 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sub-image, di change sprite, nanti ada option untuk mengganti sub-image-nya. Ya, saya contohkan aja ya sekalian untuk keyboard. Saya bikin yang kiri dulu deh. Keyboard left. Ya, kemudian saya pakai move fix saja. Lalu ini usahakan sebuah angka genap ya. Dan kelipatan 2 pangkat, 2, 4, 8, dan seterusnya. Karena ukuran gridnya 32 kali 32. Ya, saya akan masukkan angka 8 tanpa bikin left release-nya ya. Karena saya mau Pac-Man-nya, kalaupun saya tidak tekan tombol kiri, itu bisa tetap gerak ke kiri. Ya, jadi saya tidak akan berikan left release-nya. Sekalian aja, kalau nabrak tembok, maka harus dihentikan. Ya, nah kalau left, maka saya harus change sprite. Sprite-nya itu adalah Pac-Man yang hadap kiri. Nah, ini ada pilihan sub-image. Mau nampilkan image nomor berapa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak mau mengganti urutannya, ya, maka bisa dikasih negatif 1. Ya, kalau dikasih negatif 1, maka nomor sub-image-nya tidak akan berubah dari keadaan yang sekarang. Ya, tentu saja kita berarti harus punya sejumlah sub-image yang sama persis untuk semua sprite-nya si Pac-Man. Ya, di sini sudah disiapkan dan memang semuanya punya
sama-sama 4 subimage. Speed ini menentukan kecepatan animasinya. Ya, kalau satu nanti dirasa terlalu cepat bisa dikurangin angkanya. Saya coba angka setengah dulu deh. Ya, berikutnya itu tinggal diduplikat aja ke berbagai macam tombol pergerakan. Ya, oh sekalian, kalau nabrak tembok, saya harus ganti pacman-nya yang hadap depan. Negatif 1. Speed-nya setengah. Ya, yang left ini tinggal duplikat aja untuk keyboard yang lain. Right. Sekalian saya ganti arahnya ya. Dan sprite-nya juga jangan lupa. Right. Lalu lakukan hal yang sama untuk up sama down. Oke, pergerakan saya sudah semua, left up, right down. Waktunya ngetes. Ya, keadaan awal, pacman-nya seperti ini. Nah, mungkin pergerakan matanya agak terlalu cepat. Ya, nanti saya akan ganti. Nah, untuk saat ini, kalau hantunya ini beranimasi, abaikan. Ya, biarkan aja. Tidak apa-apa. Ya, saya akan ngetes pergerakan ke kiri dulu. Ya, saya rasa pacman-nya terlalu cepat kayaknya ya. Ya, terlalu cepat, tidak apa-apa deh. Nanti speed-nya diganti. Tapi dicek dulu pergerakannya, ini sudah betul atau masih keliru. Ya, kalau nabrak tembok, dia harus berhenti juga. Ya, animasinya sudah betul, arah hadapnya betul. Ya, walaupun terlalu cepat. Nah, tapi mungkin waktu teman-teman nyoba nanti, kalau mau masuk lorong seperti ini, nah saya kesusahan banget untuk masuk ke lorong bawah. Ya, kok nggak bisa-bisa ya. Nah, akhirnya. Nah, ini adalah salah satu masalah yang harus kita selesaikan nanti, ya, karena ternyata si pacman-nya ini agak susah kalau harus masuk lorong. Ya, pemainnya harus nekan tombolnya secara presisi saat pacman-nya ini benar-benar bebas masuk lorongnya. Ya, nggak usah khawatir, kita akan betulkan setelah ini, ya. Saya mau ganti speed-nya dulu, terlalu kenceng itu. Ya, saya akan ganti semuanya jadi 4. Kemudian di awal sendiri itu animasi matanya terlalu cepat. Ya, saya akan standarkan aja kecepatan animasinya yaitu sama-sama setengah. Nah, ini ya yang tadi saya ceritakan sudah terilustrasikan juga. Agak susah masukkan pacman untuk masuk lorong. Ya, nyangkut. Nah, ini terjadi karena waktu pacman itu mau masuk ke lorong, ya pada contoh yang sudah diberikan tadi, ya ini bisa terjadi collision sama si wall. Ya, collision-nya GameMaker ini sudah bagus sih, dijalankan dengan teliti, tapi untuk keperluan kita ini terlalu teliti ya, sehingga si pacman-nya itu nyangkut di tengah-tengah. Nah, terus benerinnya gimana nih? Ya, oke, cara betulinnya gini. Ya, ukurannya semua sprite di sini sengaja disamakan, yaitu 32 kali 32. Nah, dengan ukuran ini, maka kita bisa lakukan sebuah pengecekan logika seperti ini. Ya, pada saat pacman-nya itu nabrak dinding, kalau dia persis memenuhi sebuah kotak atau grid, ya, yang ukurannya 32 kali 32, ya maka dia sebetulnya beneran nabrak tembok. Ya, pacman-nya ini lagi tidak berusaha mau masuk ke lorong. Ya sudah, maka kita hentikan si pacman-nya. Ya, saya ilustrasikan pakai room-nya langsung aja ya. Jadi misalkan, katakanlah si pacman-nya ini lagi gerak ke... Saya pindahkan ke sini aja ya. Ke sini, lalu dia ke atas, kepinginnya ke sini.
Nah, perhatikan kalau misalkan pacman-nya ini lagi mau ke kiri dan dia persis ada di grid ini, 32 kali 32, ya, berarti kan dia tidak lagi berusaha masuk ke lorong, ya kan? Dia betulan nabrak tembok. Ya, misalkan di sini. Lalu di sini, ups, ini titik saya kegeser. Ya, misalkan, aduh, sorry, titiknya kegeser. Pacman, di manakah dirimu? Nah, gini ya. Kemudian misalkan di sini, ya dia dari kiri menuju kanan, terus nabrak tembok. Ya, perhatikan bahwa posisinya sekarang beneran di 32 kali 32. Ya, persis satu kotak, satu grid. Ya, tapi misalkan katakanlah pacman-nya itu sedang separuh gini, ya terus pemainnya nekan kiri, ini kan nabrak sama tembok nih. Ya, padahal pemainnya sebetulnya mau masuk ke lorong itu, ya, lorong yang sebelah sini. Ya, maka kalau keadaannya seperti ini, pacman-nya itu tidak sedang ada pada satu kotak, ya, kita akan geser si pacman. Ups. Pacman saya tidak bisa dipilih sekarang. Duh, salah. Oke, saya pindahkan dulu deh, sementara ya. Nanti kalau sudah saya balikin. Ya, keadaan seperti ini, maka solusinya adalah pacman-nya itu sengaja kita pindahkan supaya persis di satu kotak, lalu biarkan dia gerak seperti biasa. Ya, jadi kita tidak akan menghentikan pergerakannya kalau pacman-nya itu nabrak temboknya itu tidak pada keadaan penuh satu grid. Ya, misalkan seperti ini, berarti kita akan pindahkan pacman-nya ke sini supaya dia bisa gerak ke kiri. Ya, itu maksudnya pernyataan-pernyataan ini. Oke, saya akan kembalikan si pacman dan bukan titiknya. Ya, terus titiknya saya kembalikan lagi. Dan mari kita lakukan pengecekan ini. Ya, maka event collision with object tembok kita akan ubah jadi seperti ini. Objek pacman collision dengan wall. Ya, ini saya biarkan dulu karena ini masih kepakai. Tapi pertama-tama kita akan melakukan action namanya check grid. Ya, check grid itu ada di questions, simbolnya seperti ini. Ya, ini check grid. Tambahkan aja, kalau mau ke bawah dulu, ya biar enggak bingung meletakkan selalu di atas. Ya, seperti ini. Terus ukuran gridnya itu berapa? Secara horizontal dan secara vertikal. Kita tahu, 32 kali 32. Ya. Nah, kalau pacman-nya ini ternyata ada pada grid tersebut, 32 kali 32, maka kita akan tambahkan action berikut, ya. Hentikan pergerakan pacman dan ubah sprite-nya ke pacman hadap depan. Alias yang ini tadi. Oke, masukkan ke sini. Lalu tambahkan blok else paling bawah dan tambahkan bloknya langsung. Kalau pacman-nya itu tidak ada dalam grid, kita akan paksa dia masuk ke dalam grid. Ya, caranya gimana? Itu ada di sini. Kemudian action-nya adalah align to grid. Ya, di bagian jam. Nah, perhatikan sekali lagi ini kotaknya agak mirip ya, antara action sama condition. Ya, tapi bisa terlihat kalau condition itu segi 8. Oke, masukkan. Snap-nya, ukuran grid-nya berapa? 32 kali 32. Ya, lalu, tidak perlu blok sebetulnya, tapi tidak apa-apa lah. Ya, biasanya kita juga membiasakan diri, kalau if sama else itu kan ada kurung kurawalnya ya. Walaupun kalau cuma satu baris, itu tidak perlu.
Ya, tapi tidak apa-apa deh, dibiasakan aja. Oke, apakah itu aja? Ya, mari kita tes sekarang. Harapannya adalah sekarang pemainnya ini relatif lebih mudah untuk bisa memasuki lorong. Nah, bisa terlihat di sini agak lebih mudah ya. Pac-Man saya lebih lambat memang, tapi ya enggak apa-apa deh. Ya, dan bisa terlihat sekarang saya lebih mudah masuk lorong dibandingkan tadi. Walaupun memang ada satu frame yang kelihatan ketika Pac-Man-nya itu lompat. Ya, tapi enggak apa-apa deh. Sudah, daripada pemainnya kesusahan, ya kita bikin seperti ini aja. Ya, Pac-Man-nya jadi kelihatan lompat-lompat sedikit. Enggak apa-apa lah. Oke, Pac-Man saya akan saya letakkan sana ya, biar diem. Ya, sudah selesai berarti Pac-Man-nya. Sekarang kita akan bikin hantu. Ya, pada keadaan awal, buatlah agar sprite tiap objek hantu itu tidak sama, dan gerakkan secara acak ke arah atas, bawah, kiri, atau kanan. Oke, hantu objek ghost. Ya, waktu create, kita akan change sprite ke sprite-nya ghost. Sub-image-nya ini random, dalam kurung 4. Ya, artinya GameMaker akan mengacakkan angka dari 0 sampai 4. Speed-nya 0. Jangan sampai hantu kita beranimasi sprite-nya ya. Oke, kalau nabrak tembok, biarkan dia gerak ke arah atas lain. Oh, sorry, saya belum selesai. Ya, gerakan secara acaknya belum. Oke, atas, bawah, kiri, kanan. Speed-nya lebih rendah harusnya dari si Pac-Man-nya. Oke, saya akan bikin hantunya 4. Pac-Man-nya tadi balik 8 aja deh. Ya, terlalu pelan. Oke, satu lagi 8. Kemudian kalau tabrak tembok, biarkan dia gerak ke arah lain juga. Ya, di random, speed-nya biarkan. Ya, kalau hasil randomnya ternyata menyatakan dia nabrak temboknya lagi, ya sudahlah, biarkan. Ya, nanti toh dia akan melakukan hal yang sama lagi. Oke, mari kita tes. Nah, seperti ini. Cuman kalau teman-teman lihat hantu saya ini randomnya apes banget ya, warnanya sama semua. Cuman hantunya nggak bisa keluar ternyata. Ya, hantunya ini mengalami masalah yang sama persis dengan Pac-Man kita tadi. Ya, dan sebetulnya Pac-Man kita kalau persis separuh kayak gini, ya dia juga mengalami hal yang sama sih. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, maka mungkin memang ada baiknya Pac-Man-nya tadi speed-nya 4 ya. Semakin cepat Pac-Man-nya gerak, itu kemungkinan untuk nabrak temboknya lebih besar. Ya, maka hantunya saya kasih speed berapa ya enaknya? Saya kasih speed 4 aja enggak apa-apa. Ya, kita akan berikan kecepatan yang sama dengan si Pac-Man untuk saat ini deh. Ya, maka Pac-Man-nya juga saya kembalikan 4 lagi. Ya, walaupun pada kenyataannya mestinya hantunya bisa lebih cepat dibandingkan si Pac-Man ya, supaya lebih pemainnya lebih tertantang. Tapi tidak apa-apa, sekarang disamakan aja. Ya, dan berarti tabrakan sama objek wall-nya itu perlu kita lakukan yang mirip seperti ini. Ya, dikopas saja. Tapi tentunya harus diganti ya beberapa. Misalkan ini jangan diam kalau nabrak.
Ya, tapi kalau nabrak, kita randomkan arah lain, jangan diganti sprite-nya, yang lainnya harusnya tetap. Ya, kita lihat apakah hantunya bisa keluar setelah ini. Oke, nyangkut malahan ya. Hantu saya nyangkut. Oke. Untuk hantunya, mending nggak usah dikasih perilaku yang sama seperti Pac-Man, karena ternyata malah bikin dia nyangkut. Ya, kita akan betulkan perilakunya hantu setelah ini. Ya, ada satu bug lagi yang cukup mengganggu, sebetulnya. Ya, saya sudah jalankan game ini 3 kali dan warna hantunya kok sama terus ya. Sama-sama dapatnya merah semua. Ya, game maker saya memutuskan warna merah ini yang lebih bagus sepertinya. Nah, di tempatnya teman-teman warnanya mungkin akan beda, cuman sama, ya warna hantunya tidak akan berubah. Nah, ini memang perilaku dasarnya dari fungsi random yang tadi kita pakai, ya. Jadi nilai acak ini akan selalu sama ketika kita menjalankan sebuah game kita. Ya, ini sengaja dibikin seperti itu sama game maker untuk mempermudah debug. Ya, nilai acak yang selalu sama itu lebih mudah dilacak kalau dibandingkan dengan nilai yang selalu berubah setiap saat. Nah, kalau mau mencegah perilaku ini, kita akan panggil sebuah fungsi namanya randomize di awal permainan. Ya, masukkan aja di salah satu objek, misalkan di objeknya event create-nya hantu. Ya, tapi saya baru ingat saya belum masukkan objek bantu, bahkan belum bikin. Ya, saya masukkan sana aja. Helper tanpa sprite. Ya, sekalian tambahkan event create. Kemudian untuk randomize kita harus pakai code, mau tidak mau. Ya, execute code. Kemudian ketikkan aja randomize. Kalau sudah di OK. Dan jangan lupa masukkan objek bantunya ini ke level. Ya, letakkan aja di tempat yang tidak terjangkau pemain, seperti ini. Ya, setelah dikasih randomize, maka harusnya hantu saya tidak lagi warnanya merah semua. Ya, ini apa? Kebetulan sama lagi. Ya, saya akan cek dulu sebentar di create. Change sprite-nya bener nggak sih? Sprite ghost, randomnya 4, speed-nya 0. Harusnya sudah. Nah, warnanya sama lagi. Berarti randomize ini harus diletakkan di hantu, ya. Bukan di objek helper. Dan panggillah sebelum randomnya sendiri. Ya, jadi randomize dulu, baru apapun yang mengandung random. Barulah setelah itu diharapkan hantu saya berubah warna. Sorry kok duplicate. Ya, ini akan saya delete dulu untuk sementara. Tapi objek bantunya ini bisa kita gunakan untuk tampilkan skor sama nyawa misalkan. Ya, saya akan biarkan objek helper saya kosong apa adanya. Siapa tahu nanti kepake ya. Nah, akhirnya hantu saya ada yang warnanya hijau. Walaupun lainnya ya tetap mau merah ya sudahlah. Nah, kita akan selesaikan bug yang lain ya. Hantunya ini susah banget meninggalkan sarang. Kalau bisa pun, dia pergerakannya cuma lurus sampai nabrak tembok. Ya, sangat bisa diprediksi sama pemain. Sehingga tantangannya apa ini? Si hantunya. Nah, kita akan bikin pergerakan hantunya ini sedikit tidak terprediksi. Ya, kita akan bikinkan AI sederhana kayak gini. Ketika hantunya itu persis ada pada grid, ya, ada kemungkinan 50% dia berubah arah. Nah, caranya begini.
tiap step kita akan cek grid sama kayak player tadi. Ya, cek grid. Kalau ada di grid, maka kita kasih test chance. Ya, ini melempar dadu sisi 2. Kemudian kita tambahkan ASI move fix yang ngacak arah tadi. Ya, nanti kalau dirasa hantunya terlalu sering berubah arah, nggak karuan, maka ini silakan diperbesar aja. Oke, kita terapkan. Objek helpernya saya tutup ya. Objek goes, add event, step, lalu cek grid dulu. Kalau dia snap 3232, maka kita tes chance. Ya, tes chance itu ikonnya yang ini, dadu. Ya, dan memang literally dia akan melempar dadu sisi berapa. Makanya di sini ditanyain side-nya berapa. Ya, misalkan 2, 50%. Ya, kalau iya, maka apa yang harus dilakukan sini ya? Move fixed. Ya, move fix. Saya akan acak lagi arahnya ke 4 arah dan speed-nya 0, tapi relatif ya. Oke, mari kita lihat pergerakan hantunya sekarang. Nah, akhirnya ada yang keluar. Ya, tapi bisa teman-teman lihat ini hantunya kadang-kadang mondar-mandir gitu aja. Ya, karena ini perilakunya benar-benar random ya. Gara-gara ada tes chance juga. Ya, jadi kalau mau bisa dibuat ya bisa diberikan perilaku mungkin ya gerakan aja si hantunya paling enggak supaya bisa keluar ya setelah itu baru lakukan ini. Ya tapi untuk sekarang ya sudahlah dibiarkan aja seperti itu ya. Biarkan saja hantunya. Nah, sekarang sudah mulai oke sih. Ya, sudah mulai oke, mereka sudah mulai gerak-geraknya enggak terduga. Bisa balik arah sendiri juga bahkan ya. Nggak apa-apa, sudah oke lah. Kira-kira hantunya seperti itu. Ya, kalau kurang puas nanti silakan ditambahkan AI sendiri ya. Nah, berikutnya dot. Buat agar Pacman bisa makan titik. Gampang ini harusnya. Pacman. Ya, saya belum ngasih skor sekalian. Sorry. Skor ada di sini. Set skornya 0. Kemudian kalau nabrak dot, maka saya tambah skornya dengan 50 misalkan. Jangan lupa relatif seperti biasa ya. Lalu destroy other. Sementara itu untuk skornya saya akan pakai bantuannya objek helper. Ya, saya mau ganti warna dulu karena kalau enggak nanti teksnya warnanya putih. Oh, warnanya defaultnya sudah putih sih. Mestinya enggak masalah. Tapi saya mau ganti warna yang lain, warna kuning. Ya, lalu draw GUI. Ya, sebetulnya bisa dilakukan juga di objeknya Pacman sih, tapi enggak apa-apa. Saya pakai objek bantu aja. Ya, draw GUI, draw score, posisinya, sorry kok set score. Ya, draw score, kalau di ujung kiri atas harusnya 0,0. Oke, mari kita tes. Oh, ternyata kurang. Ya, ternyata kurang. Ya, karena tadi ada itunya ya, saya akan buka sedikit ini, ada ini. Ya, misalkan di sini 10,10. Oke. Ada bordernya soalnya. Nah, pas deh skor saya sekarang sudah nambah. Ya, cuman teman-teman mungkin perhatikan,
Ya, ini pigmentnya belum terlalu nyentuh kok sudah hilang ya. Nah, ini cuman masalah collision-nya aja sih. Coba dicek di objeknya dot. Ya, lalu kita akan cek collision-nya si dot-nya. Ya, collision itu biasanya diterapkan pakai mask, maka ini coba dibuka dulu. Nah, mask-nya ternyata sih sudah oke ya. Sudah mengelilingi si dot-nya, nggak apa-apa. Berarti bukan di dot masalahnya, bisa jadi di pigment-nya. Ya, di sini ya kelihatannya sudah oke seharusnya. Ya, tapi kalau teman-teman lihat, walaupun saya akan zoom in sedikit ya. Di bagian mulutnya sini, ya kelihatan ada sedikit tempat kosong ya. Sedikit ada tempat kosong, sehingga walaupun si dotnya itu secara visual belum nabrak si pigment, tapi karena sudah masuk ke area abu-abu ini, maka dia dianggap tabrakan. Nah, kalau mau menghilangkan perilaku seperti itu, kita bisa nyalakan precise collision checking. Ya, nanti maskingnya akan dibikin benar-benar presisi seperti ini. Ya, sehingga untuk yang mulutnya buka, ya sekarang teman-teman bisa lihat kotak abu-abunya itu hilang. Ya, benar-benar ada di pigmentnya itu sendiri. Ya, kita akan tes apakah dengan collision checking yang precise ini sedikit mengurangi ilusi dotnya itu menghilang terlalu cepat, walaupun belum tersentuh sama pigmentnya. Ya, sekalian aja semuanya dibikin precise ya. Dot, spesial, terus ghost. Ghost ini mungkin tidak terlalu pengaruh sih. Ya, saya cek dulu. Ya, ghostnya tidak terlalu pengaruh, ghostnya biarkan aja. Oke, mari kita tes. Apakah sekarang lebih terlihat lebih alami sedikit? Ya, mendingan ya. Dibandingkan yang tadi. Ya, kalau yang tadi dotnya itu baru di depannya mulutnya si pigment, tapi sudah hilang. Ya, karena tadi ada collision checking-nya yang perkiraan. Ya, saya rasa ini sudah cukup oke lah. Nah, berikutnya, kita kasih kemampuan pigmentnya ini untuk membuat hantunya berubah jadi hantu yang takut. Ya, jika pigment memakan pil tenaga, semua hantu ini akan berubah menjadi hantu yang takut, yang warnanya biru muda, selama 100 step, ya alias hampir 2 detik. Sorry, harusnya lebih. Ya, kita lihat setting room level 1 saya. Oh, speednya 30, berarti kalau 100 ya kira-kira 3 detik lebih ya, hampir 4. Kalau nanti dirasa terlalu cepat, angka 100 ini silakan diganti aja. Oke, terapkan di pigment. Collision dengan objek spesial, saya akan kasih skor ekstra, misalkan 100. Ya, kemudian hilangkan objek spesialnya, dan ubahlah semua objek ghost menjadi yang scared. Nah, untuk mengubah ghost menjadi yang scared, kita bisa menggunakan action ini, change instance. Ya, seret. Applies to-nya, sekarang objek, ghost, ubahlah jadi scared, dan kita akan perform events, yes.
Ya, ini maksudnya adalah apakah kita mau melakukan atau mengerjakan semua event-nya punyanya si objek Ghost. Ya, kalau tidak mau, maka dijawab no. Tapi kalau event-nya mau tetap dijalankan, maka biarkan aja yes. Oke, kalau sudah, ubahlah semua hantu menjadi hantu takut sudah. Nyalakan alarm 0 pada objek hantu takut. Ya, create. Nyalakan alarm, misalnya 100 step. Ya, saya bulatkan aja jadi 120. Atau 150 deh, 5 detik. Ya, lanjutannya nanti ada, di sini perform events-nya not. Ya, kita akan lihat bedanya ya nanti antara yes dan no. Kalau not, maka, mana tadi ya? Oh, ini. Ya, kita coba not dulu. Not. Oke. Lalu di alarmnya jadinya seperti ini. Applies to object takut. Sebentar, alarmnya ini ditaruh di... Oh, oke, gini. Ya, tadi ada kesalahan sedikit. Ya, di objek scare, ya ini bukan set alarmnya bukan di sini. Ya, tapi kita lakukan di setelahnya ini. Ya, setelah kita mengganti si objek ghost itu menjadi objek scare, ya maka kita nyalakan alarmnya. Dan ini applies-nya sekarang ke semua objek scare. Nah, create-nya ini berarti tidak ada. Tapi yang ada di sini adalah alarm 0. Ya, jadi ketika alarm 0-nya di hantu yang scared ini habis, kita akan buat supaya dia kembali seperti semula. Ya, kita tambahkan alarm untuk semua objek hantu takut supaya bisa berubah kembali ke objek hantu biasa. Nah, hantu takut ini perilakunya mirip sama hantu biasa, tapi ini tidak perlu disalin semua dari yang objek ghost, ya karena ada banyak. Ya, kita tinggal bikin si objek scared, ini parent-nya adalah objek ghost. Ya, dengan demikian, objek scared ini akan mewarisi semua event-nya dari objek ghost. Tapi dia juga bisa punya event sendiri. Nah, ingat konsepnya inheritance. Ya, akhirnya kepake juga ya. Nah, kalau waktunya habis, kembalikan semua hantu takut menjadi seperti semula. Ya, ini kembalikan change instance lagi. Change instance, balik ke objek ghost, perform event-nya sekarang yes, karena kita mau objek ghost-nya ini tetap menjalankan semua event-nya. Lalu, applies to-nya, nah ini applies to-nya apakah self atau langsung objek scared? Ya, kita coba yang self dulu. Ya, hantunya sudah selesai mestinya. Oke, kita tes perilakunya. Ya, sekarang mereka berperilaku biasa, tapi begitu saya makan pil tenaganya, nah berubah jadi hantu yang takut. Nah, kalau sudah lewat 5 detik, maka mereka kembali jadi hantu. 3, 4, 5. Nah, itu dia. Ya, nanti teman-teman tinggal tambahkan perilakunya kalau si Pac-Man tabrakan sama objek hantu ya, berarti nabrak hantunya kembalikan ke tempat, Pac-Man-nya kembalikan ke tempat juga, lalu nyawanya kurangin 1.
Ya, kalau Pac-Man nabrak objek hantu, tambahkan skor, hantu yang scared, ya tambahkan skor, kemudian kembalikan dia jadi objek hantu, ya, sambil diubah kembali jadi objek hantu. Ya, seperti ini maksudnya. Jadi kalau si Pac-Man, saya akan bikin yang tabrakan sama objek ghost dulu. Ya, nyawanya berkurang 1, min 1 relatif, berarti saya perlu set life dulu di start, 3. Ya, balik lagi ke objek ghost. Ya, ini jam to start dua-duanya. Jam to start, self. Jam to start, other. Sudah harusnya. Nah, tapi ketika si Pac-Man-nya nabrak objek scared, kita tambahkan skor 200 relatif, lalu si objek scared-nya kembalikan ke semula, ya jam to start. Ya, tapi mungkin ada baiknya kita ganti dia dulu menjadi objek ghost. Ya, karena yang punya posisi awal itu sebetulnya adalah objek ghost. Ya, dan jangan lupa ini perform event yes. Oke, untuk membantu pemain, saya harus tampilkan live-nya. Bukan set live ya, draw live aja, saya tidak punya image. Itu akan saya letakkan di, mungkin di sinilah. Ini kira-kira tadi Y-nya 10, X-nya 384. Oke. Oke, siapakah yang outside the room? Oh, waduh. Sebentar. Saya salah ngeklik tadi. Oh, ada ini. Oke, ini saya delete ya. Angkanya berapa tadi? 384, 10. Draw live. Ini test live, salah salah drag and drop. Yang sebelahnya. 384, 10 lives. Oke, mari kita coba. Ya, pas ya live-nya di sana. Kok ya pas merah lagi semua atau hantu saya? Saya akan tabrakkan hantunya salah satu. Nah, itu ya. Live-nya berkurang, hantunya kembali ke tempat semula. Tapi kalau saya makan pil tenaga ini, dan yang berubah salah, ya, objek scared, change instance itu objek ghost itu adalah yang other. Ya, kok kita yang diubah jadi objek ghost. Keliru ya tadi ya. Terus yang jam to start ini adalah other juga, bukan kita. Oke, setelah diubah, mari kita tes sekarang. Langsung aja deh, saya akan makan pilnya. Semoga bisa nangkep hantu. Nah, itu dia ya. Skornya nambah, dan hantunya kembali ke sarangnya. Oke, saya akan tes sekali lagi, makan hantu. Semoga bisa. Ya, bisa ya. Ups, sudah berubah duluan. Ya, kondisi terakhir adalah tinggal ngecek jumlah dari dotnya. Kalau jumlah dotnya sudah 0, maka, nah ini sekarang kita bisa nyoba next room ya. Saya akan lakukan di sini, tes instance count dari objek dot. Kalau sudah 0, maka kita bisa next room. Nah, yang ini, next room. Go to next room. Ya, dan sekarang saya akan curang aja, biar cepat ngeceknya. Karena toh gameplay kita sudah jadi. Ya, kalau nabrak objek dot,
semuanya akan saya hilangkan dan harusnya pindah ruangan. Ya, pindah room. Saya sudah bikin yang level 2 kebetulan. Nah, pindah. Ya, yang level 3-nya belum. Ya, objek bantu dibuat macam-macam, sudah selesai semua seharusnya. Ya, jadi secara garis besar gameplay Pac-Man kita sudah jadi. Ya, saya akan letakkan objek helpernya juga di sini. Nah, kemudian satu hal lagi, khusus level 2, ya ini kan tadi saya sudah cerita bahwa kalau Pac-Man-nya keluar dari sini, dia akan muncul lagi dari sini. Ya, sebalik dengan kisah yang sama, kalau muncul Pac-Man-nya keluar dari sini, dia akan muncul dari sini dan sebaliknya. Nah, caranya bikin gimana? Untuk saat ini, saya akan pindah room level 2-nya jadi room pertama. Ya, jadi di hierarki room, room yang akan dibuka pertama kali ketika gamenya dimainkan, itu adalah room yang pertama sendiri. Ya, jadi sekarang posisinya berpengaruh. Ya, kemarin-kemarin kita biasanya cuma punya satu room, tapi di sini ada lebih dari satu room. Nah, gimana tadi yang Pac-Man ya? Oke, yang Pac-Man, kalau misalkan dia keluar dari ruangan, atau bukan keluar dari ruangan sih, di sini ada event baru, bukan event baru ya, event lain di bawahnya, namanya adalah intersect boundary. Ya, intersect boundary itu akan jalan ketika si Pac-Man-nya itu nyentuh dari batasan room-nya. Nah, kalau nyentuh batasan room, kita bisa bikin si Pac-Man-nya itu namanya wrap screen. Ya, arahnya secara gimana? Horizontal, vertikal, atau dua-duanya? Kita bikin dua-duanya. Ya, seperti ini. Oke, mari kita tes. Khusus yang level 2 ya. Sorry, objek dot-nya belum saya kembalikan perilakunya. Ya, ini lagi other. Lalu saya akan mengarahkan Pac-Man saya supaya warna. Ya, seperti ini caranya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang terganggu dengan si dot-nya. Kok di atasnya yang lain-lain ya? Ya, kita akan betulkan bug itu juga sekalian. Ya, di sini ini ada yang namanya depth. Ya, depth ini bisa dianggap seperti layer. Cuman pertanyaannya sekarang adalah, kalau depth-nya itu semakin besar, apakah dia berarti digambar duluan sehingga menjadi background, atau digambar paling atas? Ya, mari kita tes untuk dot. Misalkan saya besarkan jadi 1. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi. Kali ini harus minta bantuannya si hantunya ya, karena Pac-Man-nya kalau nabrak si dot-nya hilang. Ya, tapi teman-teman bisa lihat tadi, sekarang si hantunya itu berada di atasnya dot. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa semakin besar depth-nya, itu dia digambar semakin pertama. Ya, kalau depth-nya sama, maka Game Maker Studio akan menggambar sesuai dengan urutannya kita gambar. Ya, tadi saya naruh dot-nya ini terakhir, makanya dia digambar paling atas. Ya, nanti yang hantu sepertinya kita perlu ngasih perilaku yang sama sih. Ya, yaitu kalau intersect boundary, maka dia juga dibikin wrap screen ya. Sekarang belum. Nah, Pac-Man kita sudah jadi. Ya, nanti silakan eksperimen sama level 3 dan level 4. Tapi kurang lebihnya
sama. Ya, Pac-Man kita sudah jadi, maka kita sudah bisa bikin game, kita sudah membuat game yang cukup kompleks pada kesempatan kali ini ya. Banyak sekali yang kita pelajari, mulai dari check grid tadi, lalu ada align to grid, ada test chance, ya, kemudian ada lagi wrap screen, dan seterusnya. Ya, ada random juga untuk mengganti sprite, ya, change sprite, change instance, ya. Cukup banyak yang kita pelajari pada game Pac-Man ini. Ya, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai mengembangkan game sendiri dengan gameplay sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Seperti biasa, ada Hangouts Group Chat. Ya, atau teman-teman di luar Ubaya bisa pakai kolom komen di bawah. Ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Ya, kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya di pekan depan.